Mana ya kontaknya? Duh, nggak ada lagi. Coba gue telepon temen gue deh. Halo, Mi. Lo inget Harifan nggak, teman SMP kita dulu? Lo punya kontaknya nggak? Nggak ada. Ya, nggak ada urusan gue. Yaudah deh, gue coba tanya anak-anak yang lain dulu deh. Yuk, thank you. Adit, lu ngapain sih telepon-teleponin orang? Mau jadi caleg ya lu? Nyari suara? Iya, gue cari aspirasi rakyat untuk mewakili aspirasi keluarga gue sendiri. Nanti kok jadi caleg beli Iron Man. Enggak lah, kan gue sekarang udah jadi Supratman. Lo ngapain sih di situ? Sinian. Bentar, coba. Wah, ya ilah, ribet banget. Udah Susah lagi. Nah, sini, Sumiati. Ribet lah. Naik gunung, melewati lembah. Di Jahatori lo. Terus gimana? Udah ketemu kontaknya? Enggak, ini gue punya. Lo pernah gak sih punya teman zaman SMP yang dulu pernah ngebantuin lo zaman lo susah? Gue tuh menganggap itu tuh sebagai hutang. Gue lagi cari kontaknya, dia nggak ada nih kontaknya. Udah lu cari di semua sosmed, buku tahunan ke, internet gitu-gitu? Gue tuh udah coba cari, dia tuh bener-bener soleh. Jadi dia nggak mainan Facebook, terus nggak mainan zaman dulu Friendster sampai sekarang, apalagi Instagram. Di buku tahunan alamatnya dia udah pindah sekarang. Gue bingung, gue takut kalau misalnya gue mati bawa utang, mana ya? Tapi mungkin lu coba bayar pakai cara lain deh. Hah, gimana? Seperti yang dijelaskan Kiai Ali Nurdin. Hah, Kiai Ali Nurdin? Iya, mau tahu nggak di mana? Gimana? Di situ tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Sahabat muslim rahimakumullah, ada kawan yang pernah bertanya ini, saya pernah pinjam di kantin, terus kemudian ternyata beberapa tahun ketika mau saya bayar orangnya sudah nggak ada, dicari nggak ada yang ketemu dan nggak ada yang tahu alamatnya. Apa yang harus saya lakukan? Dan kasus tersebut ini mesti banyak ya, atau seringkali terjadi itu. Yang pertama, yang penting kita yang berhutang tidak niat ngemplang, itu poin pentingnya. Karena innamal a'malu binniyat, segala perbuatan kita akan sangat tergantung niatnya gitu ya. Tidak niat ngemplang, tidak niat untuk tidak bayar hutang, itu yang penting. Nah, kemudian itu satu ya. Yang kemudian kedua, ketika hendak niat membayar, kita laksanakan menunaikan utang kita untuk dibayar, kok nggak ketemu orangnya, kita kembali ke prinsip awal, yaitu apa? Bahwa harta itu hakikatnya milik Allah, maka kembalikan di jalan Allah. Sehingga kalau kita betul niat untuk membayar, terus bagaimana dong? Infakkan atau sedekahkan nilai yang kita hutang itu di jalan Allah. Misalnya apa? Kalau kita kemudian pernah minjam 50.000, ya sudah, kita berinfak 50.000 atas nama orang yang kita pinjamnya. Dengan harapan mudah-mudahan yang telah pernah memberikan pinjaman kepada kita itu mendapatkan pahala. Tapi ingat, kalau kemudian ketemu, sampaikan, saya sudah bayar, infakkan. Tapi kalau engkau memang ingin berhak ngambil itu, saya akan bayar lagi. Itu lebih afdal, itu lebih menyelesaikan. Karena pada dasarnya hutang itu kan bentuk hubungan yang nanti urusannya hanya di dunia sampai nanti di akhirat gitu ya. Maka kemudian misalnya contoh ya, kenapa ketika orang itu meninggal, Al-Quran menyatakan apa? Tidak boleh langsung dibagi waris, tapi apa? Harus satu, bayar utang dulu kalau ada ahli waris itu atau yang meninggal itu. Yang kedua apa? Tunaikan wasiat. Baru kalau masih ada sisa itu jadi harta waris. Maka tidak boleh langsung kemudian, kalau kemudian setelah untuk bayar utang pada akhirnya nggak ada lagi uangnya, ya sudah, berarti apa? Memang itu rezekinya begitu. Tapi prinsipnya menjadi penting. Maka sampai-sampai di Al-Quran itu ayat paling panjang itu ayat yang berkaitan dengan hutang. Jadi intinya berhati-hati, bukan berarti dilarang ya, boleh-boleh saja. Maka individu utang nggak masalah. Apalagi kalau orang untuk usaha itu harus berhutang. Ini kan namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bekerja, saling membantu untuk kebaikan. Utang untuk usaha, nanti kalau untung dibayar utang itu, wah itu bagus sekali, kalau berkembang akhirnya. Maka utang itu bukan aib, ya termasuk kalau kemudian negara kita punya utang, ya bukan aib. Yang penting kan niat untuk bayar, maka kita gunakan itu. Poinnya di situ. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. jadi tahu kan sekarang cara membayarkan tanpa bertemu dengan orang bersangkutan. Jadi tenang gue, Wi. Ya kan? Sekarang lo langsung ke masjid aja, langsung bayar. Karena umur gak ada yang tahu, Dit. Nah itu dia, Wi. Gue tuh tadi baru nanya-nanya doang sebenarnya, karena gue belum ada duitnya sekarang. Nah, gue mau pinjem duit lo, boleh ya? Please. Enggak, gue tanya emang utang lu pas SMP itu berapa? Sampai 500 juta? 1 miliar? Main kripto lo dari kecil? Aduh,
Yaudah deh, gue pinjem duit lo buat muterin usaha gue deh. Kalau gitu, boleh ya? Mau muterin usaha sekarang? Iya, boleh. Lu aja yang gue puter sini. Lu aja yang gue puter. Tolong, biar satpam yang berhentiin.